Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Fernando dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang progres final dari tugas basis data 2, yaitu sistem kas RT. Nah, tugas ini didevelop oleh 3 programmer. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mario Fernando, lalu Dimas Aldi Salam, dan Ananta Eka Saputra. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas besar atau tugas UAS mata kuliah basis data 2 dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad John Haji Akbar, SPD MKom. Oke, langsung saja kita buka proyeknya. Saya akan menggunakan web server, yaitu bawaannya dari Laravel. Coba kita save dulu. Oke, ini sudah jalan web servernya. Coba kita buka di browser. Nah, ini adalah tampilan utama dari sistem informasi kas RT. Dalam pembuatan sistem ini, kami membuatnya menggunakan sistem login dengan autentikasi manual dan juga dengan multi level user. Jadi di sini ada 2 role, yaitu user sebagai admin dan juga member. Ini adalah tampilan utama. Ini adalah navbar, di mana navbar ini ada si kas RT ini akan menuju ke halaman utama lagi. Untuk profil ini adalah profil RT, dan agenda ini adalah agenda-agenda yang akan diadakan oleh RT, maksudnya pengumuman yang dibuatkan oleh admin untuk bisa dilihat member-member pada RT tersebut. Nah, untuk mengakses profil dan agenda ini diwajibkan untuk login dahulu meskipun sebagai member bisa ya. Coba kita buka profil. Nah, maka akan diarahkan ke form login. Ini adalah form login. Maksudnya tidak bisa masuk atau tidak bisa melihat sebelum login dulu. Sama juga untuk menu agenda ini. Nah, coba kita login sebagai admin dulu. Nah, ini adalah tampilan utama ketika login sebagai admin. Ini ada member, ada total saldo, ada total pengeluaran, dan total pemasukan, juga pengumuman atau di sini adalah himbauan untuk member itu seharusnya gimana gitu, taruh di sini. Nah, ini adalah galeri foto dan ini bisa diisikan foto sesuai agenda atau kegiatan RT atau foto-foto bersama tentang kegiatannya. Nah, ini idenya adalah untuk jumlah member saat ini akan tersinkron dengan database pada member yang sudah bergabung pada sistem kas RT ini. Dan juga untuk total saldo, total pengeluaran, dan total pemasukan itu idenya akan direlasikan dengan tabel keuangan. Jadi untuk total saldo saat ini tinggal berapa gitu. Jadi nanti bisa dilihat oleh member yang bergabung dalam sistem informasi ini. Dan sama juga untuk total pengeluaran dan total pemasukan. Oke, coba kita kembali ke halaman profil RT. Nah, ini adalah halaman profil RT, di mana di sini adalah profil RT, bisa ketua, agenda-agenda, ada foto. Ini adalah simulasi saja, dan ini bisa diubah oleh admin, dan juga bisa dilihat oleh member juga. Nah, untuk menu member ini, ini akan saya jelaskan sedikit tentang komposisi dari halaman member ini. Jadi, saya karena menggunakan Laravel, ini adalah ada fitur templating engine yang dimana itu adalah template utama dan bisa digunakan untuk tampilan-tampilan lainnya dengan cara yang cukup mudah, yaitu dengan mengextend dari template utama tersebut. Ini yang di atas dari menu-menu si kas RT, profil RT, member, keuangan, agenda, laporan, dan juga admin di sini. Ini adalah untuk out, jadi nama outnya admin. Itu adalah navbar atau navigasi bar. Nah, untuk di bawahnya ini adalah breadcrumb, di mana ini adalah alamat kita berada di posisi mana. Maksudnya di posisi halaman, alamatnya apa. Jadi contohnya kita buka add ini kan home/member. Kita buka add, maka akan berubah menjadi home/member/add. Jadi ini berada di halaman add pada navigasi bar member. Oke, coba kita kembali dulu. Nah, di bawahnya adalah ada konten,
Dimana konten ini ada form search dan tombol export, trace, dan add. Di bawahnya ada tabel. Ini adalah tabel, di mana tabel ini adalah menampilkan dari data member, mulai dari nomor member, nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga, dan juga pekerjaan. Ini adalah tampilan sedikit dari data member. Untuk bisa melihat detailnya, kita bisa klik untuk menu pada action EY ini atau mata. Nah, ini adalah tampilan lebih detailnya. Ada tambahannya sedikit, yaitu ada WhatsApp nomornya gitu ya. Oke, coba kita kembali dulu. Ini ada pada navbar keuangan. Nah, di sini ada data member, yaitu tentang keuangan, jumlah tagihan. Di sini idenya yaitu membuat data tagihan untuk contohnya member Dani. Dani ini belum membayar selama 2 bulan. Otomatis jika kita menyetingnya untuk 1 bulannya itu 50.000, di sini idenya dimunculkan yaitu 100.000 atau 2 bulan gitu ya. Nah, untuk action buyer ini yang ada hanyalah admin. Jadi yang bisa membayarkan itu hanya admin. Member hanya bisa melihat data yang telah dibayarkan sampai bulan apa gitu. Nanti akan saya jelaskan. Oke, untuk agenda ini adalah di mana agenda-agenda yang akan diadakan oleh pengurus RT. Maksudnya dalam RT tersebut bisa mengadakan agenda dan bisa mempostingnya pengumuman di dalam sini. Jadi contohnya jika akan menambahkan agenda, contoh ya. Nah, agenda kita buat agenda untuk membuat bangunan jembatan atau renovasi jembatan gitu ya. Oke, coba kita create dulu. Nah, oke, saya jelaskan lagi. Di sini ada alert atau pesan ya, bahwa the agenda was created. Jadi agenda ini yang telah saya tambahkan tadi sudah berhasil. Nah, ini adalah pilihannya dengan title atau judul renovasi jembatan dan deskripsinya. Untuk simulasi aja saya ketikkan deskripsi renovasi. Jika ini adalah tampilan thumbnail ya, jadi cuma sedikit. Jika kita ingin melihat lebih detailnya, kita bisa klik read more di sini. Nah, di sini adalah menampilkan semua apa yang dari deskripsi tersebut, dan juga bisa mendelete dari agenda tersebut. Oke, coba kita kembali. Oh iya, sebelum kembali, di sini untuk pengalamatan atau pengadresan dari read more tadi menggunakan slug, yaitu sesuai dengan judul. Jika judulnya renovasi jembatan, otomatis di sini /agenda/renovasi min jembatan gitu ya. Ini adalah slug. Coba kita kembali. Oke, ini adalah alert ya. Jadi contohnya jika agenda gagal di create, otomatis ini pesannya juga agenda gagal dibuat gitu ya. Nah, untuk yang di bawah ini adalah pagination, di mana kita bisa membatasi setiap halaman atau halaman agenda ini. Saya batasi menjadi 4 thumbnail atau 4 kotak sini ya. Jika melebihi agendanya, maka akan otomatis ditaruh di halaman selanjutnya. Contohnya ini dari 4, lalu selanjutnya ini ada 3. Jadi jika ada agenda 7, maka di sini 3 dan halaman 1 ada 4. Jika ada 9, maka otomatis di sini halaman 24 dan halaman 3 sini ada 1. Oke, kita kembali ke halaman 1. Ini urutannya dari mulai agenda terbaru sampai agenda terlama. Jadi agenda terlamanya berada di page yang terakhir gitu ya. Oke, untuk menu laporan. Nah, di laporan sini adalah halaman laporan di mana kita bisa membuat laporan dari mulai laporan untuk member, jumlah member, terus jumlah keuangan, total pemasukan, total pengeluaran, sampai uang tersebut digunakan untuk apa saja. Itu idenya akan dibuatkan tabel di sini, dan ketika membuat laporan nanti ada tiap tanggalnya. Jadi seumpama tiap bulan ada laporan setiap tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, total kas masuk berapa, total kas keluar berapa, dan sisa saldo berapa. Jika ada total keluarnya, otomatis ada keterangannya digunakan untuk apa saja gitu.
dan juga bisa mencetak laporannya. Cuman untuk pembuatan ini masih belum selesai karena kita bertiga masih belum mampu untuk membuatnya atau masih sedikit pusing atau bingung untuk membuatnya ini. Sebenarnya idenya sudah ada untuk pembuatan ini. Oke, kita kembali ke member. Nah, pada menu member ini kita bisa mengekspor dari data-data ini dengan cara klik ekspor ini. Kita coba dulu. Nah, kita diarahkan ke halaman member underscore laporan ini. Nah, kita bisa mencetak atau menyimpan file dari data member tersebut. Contohnya kita print di sini. Ini sebenarnya di print ya, cuman karena laptop saya ini tidak terkoneksi dengan printer, maka diarahkan untuk menyimpannya ini. Contoh kita save dulu. Nah, ini tampilan data member yang telah kita cetak tadi atau kita print tadi berupa format PDF ya. Oke, coba kita minimize saja. Kita kembali ke sini. Nah, untuk member ini bisa juga mencari berdasarkan kata atau huruf yang mengandung di dalam nama kepala keluarganya. Contohnya, jika kita masukkan nama EM, gini kita search, maka akan menampilkan member karena di sini ada huruf E dan M secara berurutan. Oke, kita coba lagi untuk cari NI ya. Nanti otomatis akan muncul Doni dan Dani. Oke, nah ini kan muncul meskipun berada di belakang ataupun di tengah tetap bisa. Coba kita yang di depan DO, maka akan muncul nama Doni. Oke, itu adalah function search ya. Jadi ini ada toolsetnya, tool tambahan aja. Oke, sekarang bagaimana cara menambahkan member atau menambahkan user dengan role member yang ingin bergabung dalam sistem informasi ini. Oke, kita menambahkannya dengan add ini. Oke, ini sebelumnya ada terakhir Doni ya. Coba kita add. Nah, member create dengan nama Oke, kita save. Nah, data member berhasil ditambahkan. Nah, berada di bawah sini ya, Rama dengan jumlah anggota keluarga, pekerjaannya freelancer. Oke, sekarang kita coba login dengan email Rama tadi ya. Kita logout dulu. Nah, ini adalah login sebagai member dengan nama kepala keluarga Rama tadi ya. Oke, coba kita kembali. Nah, ini namanya sudah Rama. Bisa melihat profil RT seperti yang pada admin tadi dan juga bisa melihat agenda. Tapi bedanya di sini untuk admin bisa create, update dan delete data. Nah, untuk member ini hanya bisa melihat saja atau show data saja. Nah, ini kan tidak ada link untuk delete-nya. Sama juga ada pagination-nya. Oke, sekarang kita coba untuk login sebagai admin lagi ya. Nah, di sini contohnya jika member ini membayar, jika member ini akan membayar, bisa klik di sini dengan ID 10 ya. Nah, di 10 membayar kas. Oke. Nah, ini kan sudah membayar mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Coba member akan membayar bulan September ya. Oke, jadi klik bayar kas di sini. Bulan September, lalu nominalnya 50.000, kita bayar. Nah, ada alertnya, data berhasil dibayar, maksudnya kas ini berhasil dibayar. Nah, ini sudah tercantum di sini. Nah, jika kita menambahkan atau membayar kas lagi yang pada bulan yang sama, contohnya gini,
Saya membayar kas bulan September lagi dengan jumlah yang sama yaitu 50.000. Kita klik bayar. Nah, maka ada alert lagi bulan tersebut sudah dibayar. Jadi tidak bisa membayarkan dengan double gitu ya. Sudah ada validasinya gitu ya. Oke. Sekarang ini member, coba kita login sebagai member. Oke, ini login sebagai member. Sekarang kita cek yang tadi, apakah member tadi sudah membayar pada bulan September. Klik pada profilku di sini. Nah, ini adalah tampilan data pembayaran yang telah dibayarkan oleh member dengan ID 10 di sini ya. Jadi untuk masuk ke tiap member ini berdasarkan ID. Jadi ID-nya 10 sudah membayar sampai September ini. Nanti bisa terrelasi dengan data member ya, dengan data pembayaran. Untuk codingannya sendiri, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembatasan-pembatasan dari route atau address-nya untuk member dan admin. Jadi di sini ada route group. Dalam route ini kami bagi menjadi 3, yaitu route ini adalah route siapapun bisa mengaksesnya atau meskipun sebelum login bisa mengakses. Dan juga ada route group tentang middleware, admin, dan member. Lalu ada route group middleware dengan check role admin dan member. Ini admin saja ya, jadi admin bisa melakukan dengan role sebanyak ini. Nah, untuk member dan admin bisa melakukan ini ya, mulai dari len 75 sampai 80. Ini bisa dilakukan oleh admin maupun member. Oke, untuk controllernya pada pembuatan member tadi ada di sini. Function store ya pada member controller. Di sini ada user password hash make pass member. Ini maksudnya untuk passwordnya ketika membuat member baru dengan role otomatis yaitu member, dengan passwordnya kan tadi tidak disuruh untuk memasukkan. Jadi ini langsung otomatis menggunakan password yaitu hash dengan inskripsi hash dengan passwordnya yaitu pass member gitu ya. Untuk remember token ini adalah agar tidak bisa dihack oleh user-user yang jahil ya. Jadi menggunakan remember token dengan string random dengan jumlah 32. Lalu save, otomatis save dan di redirect ke slash number, dikembalikan lagi. Jika berhasil maka tampilkan status data member berhasil ditambahkan dengan session ini ya. Nanti di indexnya ada session dengan status ini. Oke, mungkin cukup itu untuk codingannya. Ini cukup panjang jika dijelaskan semua, sebenarnya nggak apa sih dijelaskan, cuman ya panjang banget ya. Ini ada banyak codingannya di sini, mulai dari controller, ada model, lalu ada resources, di sini ada banyak, ada templating engine juga. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya untuk mewakili teman-teman dalam presentasi hasil kerja kelompok kami dalam pembuatan sistem informasi kas RT ini. Nah, untuk yang kekurangan tadi itu kan ada beberapa yang kurang. Nah, di sini karena kami bertiga sudah memaksimalkan tenaga dan pikiran untuk membuat sistem informasi ini, maka ya sampai seginilah kemampuan kami pada semester 3 ini dalam pembuatan sistem informasi atau project berbasis website ini. Mungkin jika ada kekurangan bisa komentar di bawah video ini ya, di kolom komentar tentang masukannya gimana atau kekurangan-kekurangannya gimana dan seharusnya bagaimana. Oke, nah untuk teman-teman yang melihat video ini atau siapapun ya yang menonton video ini, jika ingin bergabung untuk mendevelop sistem informasi kas RT ini agar bisa digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dalam pengelolaan kasnya atau laporan-laporan agar bisa transparan kepada anggota-anggotanya, bisa langsung
DM pada Instagram kami yang telah linknya ada di kolom deskripsi juga. Oke, kami sangat membutuhkan saran-saran para penonton untuk menjadikan sistem kas RT ini menjadi yang utuh dan bisa digunakan oleh masyarakat umum. Oh iya, untuk pembuatan ini atau metode pendeveloperan sistem kas RT ini kami bertiga via Zoom ya, karena pada pembuatan ini masih masa pandemi, jadi sulit untuk bertemu atau bergerombol. Meskipun 3 orang, kami harus menjaga jarak, menjaga keamanan agar tidak ikut untuk menyebarkan virus-virus itu ya. Dan juga untuk kesulitan dalam pembuatan ini adalah karena kami menggunakan Laravel versi 8 dan untuk tutorialnya itu masih minim sekali di internet, karena rilisnya itu baru sekitar 1 bulan atau setengah bulan lah ketika pembuatan project ini dibuat mulai awal. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya atau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada dosen kami Bapak Muhammad Jonaji Akbar telah membimbing sampai progres ini atau video ini dibuat. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.